Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota saya sendiri Nurbaiti dan teman saya Erma Aktasari. Prinsip dasar keuangan syariah. Prinsip dasar keuangan syariah Islam adalah suatu dien yang praktis mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa. Ada dua pelaksanaan. Yang pertama yaitu prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun yaitu saling membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan sebagai yang dinyatakan dalam Al-Quran. Prinsip kedua yaitu prinsip menghindari iktinas, yaitu menahan uang, dana, dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, yaitu meliputi tauhid ilahiyah. Ilahiyah sistem perekonomian syariah adalah sistem yang berbaris aturan yang berlandaskan hukum Islam dan dikenal sebagai syariat. Syariat terdiri dari aturan-aturan konstitutif dan regulatif yang mengatur setiap muslim secara individu maupun kelompok. Kemaslahatan. Transaksi syariat tidak hanya menekankan pada memaksimalisasi keuntungan perusahaan setara untuk kepentingan pemilik. Filosofi dan sistem keuangan syariah melampaui interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sistem syariah menitik beratkan pada dimensi etik, moral, sosial, dan keagamaan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. 4. Keadilan. Untuk menjamin adanya keadilan, sistem syariah menyediakan sebuah jaringan aturan etika dan moral untuk semua yang berupa antivasi dalam pasar dan menyediakan norma-norma serta aturan-aturan tersebut dipahami dan ditaati oleh semuanya. Macam-macam laporan keuangan syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Yang kedua, laporan arus kas, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang lainnya. Perubahan dan investasi terikat, yaitu laporan perubahan dana investasi terikat disusun sebagai laporan dalam menjalankan amanah dan menjalankan pengelolaan dana. Laporan sumber dana penyaluran dana zakat, yaitu laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama satu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum dikeluarkan pada tanggal tertentu. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Laporan sumber penggunaan dana kodulasan. Bank syariah di samping memberikan pinjaman kod, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk kodulasan. Kodulasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Bentuk laporan keuangan syariah yang pertama yaitu neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan sederhana yang berupa daftar sistematis yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang bisa dibuat pada akhir tahun. Daftar ini tergolong sistematis karena neraca disusun berdasarkan urutan tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan posisi atau selisih antara seluruh penghasilan perusahaan dalam periode tertentu yang dikurangi beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Bagian laporan keuangan yang menunjukkan nilai perubahan modal dari suatu periode ke periode selanjutnya. Yang keempat, laporan arus kas adalah bentuk dari setiap pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan dan pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan. Transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah yang pertama yaitu horor. Horor artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur horor karena tidak ada kepastian
baik mengenal ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Yang kedua, ihtikar, yaitu penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Rekayasa permintaan, yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Riba adalah penyerahan pergantian suatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara pada waktu akad atau disertai mengakhiri dalam tukar-menukar salah satunya. Hukumnya larangan riba itu sangatlah tidak baik dalam Al-Quran maupun hadis. Perjudian. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan tertentu, kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak skor bola, atau media lainnya. Allah telah melarang judi masyir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan suap menyuap. Yang dimaksud dengan perbuatan riswa adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Yang kedua adalah maklar. Maklar adalah orang yang menjualkan dan mencarikan pembeli.